Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dan keluarga sehat selalu ya. Tetap semangat dalam beribadah dan belajar. Amin. Hari ini kita akan mempelajari materi fikih kelas 2. Dan yang kita pelajari pertama yaitu bab tentang azan. Setiap hari ketika memasuki waktu sholat tiba, pasti azan akan berkumandang. Mulai dari azan subuh, azan zuhur, azan asar, azan maghrib, dan azan isya. Pasti semua orang akan mendengarkan suara azan. Suara azan ini dikumandangkan melalui pengeras suara yang ada di masjid atau di musola. Selain itu, azan juga sering dikumandangkan melalui media, seperti televisi ataupun radio. Sebagai anak yang baru belajar azan, tentu kita patut memperhatikan dan mendengarkan suara azan dengan seksama. Nah, anak-anak, sebelumnya perlu kita mengetahui sejarah singkat tentang azan. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, orang yang pertama kali mengumandangkan suara azan bernama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah mempunyai suara yang sangat bagus. Setiap waktu sholat tiba, Nabi Muhammad SAW memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan suara azan. Selanjutnya, kita harus tahu apa arti dari azan. Azan artinya pemberitahuan, azakan, atau panggilan. Azan diucapkan tidak hanya untuk panggilan sholat saja, tetapi bisa juga diucapkan pada telinga anak yang baru lahir atau bayi. Hal ini dimaksudkan agar yang pertama kali didengarkan bayi tersebut adalah kalimat thayyibah berupa azan. Serta azan juga dibacakan kepada mayat dalam liang kubur ketika akan ditutup dengan papan dan diuruk dengan tanah. Hal ini juga dimaksudkan agar mayat itu pada akhir di dunia ditutup atau diakhiri dengan kalimat thayyibah berupa azan juga. Orang yang mengumandangkan suara azan disebut muazzin. Dan disunahkan bagi muazzin sholat fardu adalah yang pertama, berdiri tegak menghadap kiblat. Yang kedua, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang ketiga, menggunakan pengeras suara atau berdiri pada tempat yang lebih tinggi. Yang keempat, muazzin sebaiknya bersuara bagus. Yang kelima, memasukkan ujung jari ke dalam telinga. Yang keenam, berhenti sebentar ketika membaca kalimat per kalimat azan. Yang ketujuh, yang terakhir, membaca doa setelah azan selesai. Nah, anak-anak, simaklah lafal azan secara berurutan dan cara kita menjawab azan ketika berkumandang. Apabila kita mendengar suara azan, hendaknya kita menjawabnya. Caranya dengan menirukan seperti apa yang diucapkan oleh muazzin dengan suara lirih atau pelan. Lafal azan yang pertama yaitu Allahu Akbar dibaca 4 kali, yang artinya Allah Maha Besar, dan dijawab dengan Allahu Akbar sebanyak 1 kali. Lafal azan berikutnya yaitu Asyhadu alla ilaha illallah dibaca 2 kali, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan dijawab dengan Asyhadu alla ilaha illallah dibaca sebanyak 1 kali. Lafal azan berikutnya yaitu Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dibaca sebanyak 2 kali, yang artinya aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah.
Lafal azan berikutnya yaitu hayya 'alas shalah, dibaca sebanyak 2 kali, yang artinya marilah kita mengerjakan sholat, dan dijawab dengan la haula wala quwata illa billah, yang artinya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Lafal azan berikutnya yaitu hayya 'alal falah, dibaca 2 kali, yang artinya marilah kita menuju kemenangan, dan dijawab dengan la haula wala quwata illa billah, artinya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Yang kemudian berikutnya lafal azan adalah Allahu Akbar, dibaca sebanyak 2 kali, yang artinya Allah Maha Besar, dan dijawab dengan Allahu Akbar sebanyak 1 kali. Lafal azan berikutnya yang terakhir yaitu La ilaha illallah, dibaca sebanyak 1 kali, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah, dan dijawab dengan La ilaha illallah sebanyak 1 kali. Nah, di sini juga ada lafal azan subuh. Ada sedikit perbedaan dengan lafal azan pada sholat fardu lainnya. Letaknya ada pada setelah mengucap lafal azan hayya 'alal falah, kemudian dilanjut membaca lafal azan as-sholatu khairum minan naum sebanyak 2 kali, yang artinya sholat itu lebih baik daripada tidur, dan dijawab dengan sodakta wa barokta wa ana ala dzalika minasyahidin, yang artinya engkau benar dan engkau berbuat baik, dan terhadap yang demikian itu saya termasuk orang-orang yang menjadi saksi sebanyak 1 kali. Setelah azan, orang yang mengucapkan azan dan yang mendengarkan azan disunahkan membaca doa setelah azan. Doanya yaitu Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashu maqamam mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad, yang artinya wahai Tuhan kami, Tuhan yang mempunyai panggilan yang sempurna ini dan memiliki sholat yang akan dilakukan, berilah Nabi Muhammad SAW derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang engkau telah janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji. Anak-anak, setelah kita mengetahui bacaan azan dan doanya, marilah kita coba praktikkan sendiri, baik ketika kita akan sholat di masjid ataupun ketika berada di rumah. Melakukan azan ketika akan sholat fardu hukumnya sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad artinya sunnah yang dikuatkan atau sunnah yang diutamakan. Apabila kita melakukan doa itu akan mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai sudah materi tentang azan yang ibu guru jelaskan. Sekarang tugasnya anak-anak yang soleh dan solehah adalah menulis lafal kalimat azan dan lafal jawaban azan di buku tulis dengan benar dan rapi. Itu adalah tugasnya ya. Jangan lupa mengerjakannya. Ibu tunggu tugasnya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dalam belajar dan selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.